Kisah ini diangkat dari peristiwa nyata. Namun nama para tokohnya kami samarkan agar jejak mereka tetap tersembunyi di balik waktu. Di sebuah desa di ujung timur Pulau Jawa masih berdiri sisa-sisa benteng tua, bekas keraton Macan Putih, peninggalan masa kejayaan kerajaan Blambangan. Batu batanya sebagian sudah tertimbun tanah. Namun bila kau datang ke sana, suasananya masih memancarkan wibawa masa lalu. Seolah setiap batu menyimpan rahasia besar yang belum waktunya untuk diungkap. Di dalam area benteng berdiri sebuah punden tua, Petilasan Sayu Gringsing, seorang patih wanita sakti di masa Prabu Tawangalun. Dan tak jauh dari sana tinggal seorang lelaki sederhana. Orang-orang biasa memanggilnya Kang Kliwon. Usianya sudah melewati setengah abad. Hidupnya bersahaja, menggembalakan bebek di sawah yang baru dipanen. Namun, di balik kesederhanaan itu, Kang Kliwon memegang amanat dari kakeknya. Nak, jangan biarkan punden itu kotor. Di sanalah bersemayam Patih Sayu Gringsing, leluhur kita. Bersihkan, hormati, karena di sanalah harimau putih ikut menjaga tanah ini. Setiap minggu, Kang Kliwon datang ke punden. Ia menyapu dedaunan kering, membersihkan rerumputan, lalu duduk diam, memanjatkan doa bagi para leluhur. Ia lakukan itu dengan ikhlas. Sampai pada suatu sore menjelang maghrib, terjadi sesuatu yang tak pernah ia duga. Saat ia menyapu di bawah pohon beringin tua dekat punden, matanya menangkap kilatan cahaya di antara akar. Dia mendekat dan menemukan batu sebesar jempol orang dewasa, berwarna coklat muda, dan permukaannya halus dan berpendar di bawah cahaya sore. Di dalam batu itu tergambar kepala harimau. Mulutnya terbuka seolah sedang mengaum. Cahayanya samar tapi terasa hidup. Masya Allah, apa ini peninggalan leluhur? Gumam Kang Kliwon pelan. Ia membawa batu itu pulang, bukan karena serakah, hanya ingin menjaganya. Namun malam itu angin yang berhembus ke rumah terasa berbeda, lebih dingin, namun membawa aroma dupa dan bunga kenanga. Dalam tidurnya Kang Kliwon bermimpi. Ia melihat seorang wanita berpakaian prajurit, berparas cantik namun berwibawa, berdiri di bawah cahaya bulan. Di belakangnya seekor harimau putih besar menatap dengan mata menyala. Kliwon, batu itu bukan milikmu, itu penjaga gerbang. Kembalikanlah sebelum waktunya tiba. Kang Kliwon terbangun, tubuhnya dingin, napasnya berat. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia tetap menyimpan batu itu. Beberapa hari kemudian, saat ia pulang menggiring bebek di jalan dekat benteng, tiba-tiba muncul 7 lelaki tak dikenal. Wajah mereka keras, mata mereka tajam. "Hei, kami tahu kau menyimpan batu pusaka itu. Serahkan atau kami ambil paksa." Kang Kliwon menjawab dengan tenang, "Aku yang menemukannya. Apa hak kalian memintanya?" 7 orang itu menyerang bersamaan. Kang Kliwon panik. Tapi entah bagaimana, tubuhnya terasa berisi tenaga besar. Ia menangkis satu pukulan dan satu hentakan tangannya membuat 7 orang itu terpental jauh, berguling di tanah seperti tertiup badai. Ia berdiri kaku, napas terengah, lalu berbisik pelan, "Itu bukan aku. Aku tak sekuat itu." Dari arah benteng terdengar auman panjang harimau putih yang menggetarkan dada. Para penyerang pun lari ketakutan ke arah desa. Malamnya, Kang Kliwon kembali bermimpi. Kini yang datang adalah Prabu Tawangalun, berpakaian kebesaran, membawa panji kuning dengan lambang Surya Majapahit dan naga raja di tengahnya. "Kliwon, kau telah mengambil mata penjaga kami. Batu itu penyeimbang antara dunia leluhur dan dunia manusia. Kembalikan dan jaga keharmonisan tanah ini, seperti yang dilakukan oleh kakekmu." Pagi itu, Kang Kliwon terbangun dengan tubuh menggigil. Batu yang semalam di atas bantalnya kini berpindah ke meja bambu di sisi ranjang. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas menuju punden. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Sesampainya di sana,
Ia berlutut dan meletakkan batu itu di tempat semula. Angin berembus pelan dan tiba-tiba suasana berubah hening. Dari sela pepohonan muncul sekilas cahaya putih berbentuk harimau yang berjalan perlahan lalu menghilang. Kang Kliwon menunduk, hatinya ringan seolah beban besar telah diangkat dari jiwanya. Sejak hari itu ia tak lagi diganggu mimpi aneh. Namun setiap kali datang ke punden, kadang tampak bayangan harimau putih melintas di kejauhan, hanya sekilas. Tapi nyata, Kang Kliwon tak pernah menyesal. Ia sering berkata kepada para pemuda desa, "Nak, apa yang bukan milikmu, jangan kau genggam. Ada benda yang menyimpan kekuatan, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijaga. Karena tak semua warisan leluhur berbentuk harta, sebagian adalah pelajaran. Agar kita tak lupa dari mana kita berasal." Dan bila kau berjalan ke arah benteng macan putih, saat bulan purnama menggantung di langit, kadang terdengar auman samar, diikuti bayangan harimau putih yang berlari di bawah cahaya bulan. Itulah harimau putih dari benteng macan putih, warisan yang tak pernah tidur.